apalagi yang pinter. Itu maksud saya. Katakan amin. Nah, betul gak? Yang goblok aja merencana, masa yang pinter tidak? Ya, itu apa? Ngerti gak ini? Ayo saudara, lahirkan generasi Mark Zuckerberg akhir zaman ini yang merencanakan sesuatu. Saya ingin saudara masing-masing coba. Jangan hari ini karena kita masih sibuk, masih konferensi terus sampai malam nanti. Mulai besok. Saya pernah nyoba itu. Saya pikiran gila betul gara-gara ayat ini. Nyobanya begini. Pernahkah saudara sadar untuk merencanakan sesuatu itu gratis? Tahu kata itu ya. Artinya apa? Nah, artinya apa? Nggak ada bayaran apa-apa. Saya mau ngomong kepada saudara. Orang lagi lapar, tahu kata lapar, itu artinya apa? Sangat lapar. Itu pun bisa merencana. Jawab. Loh ya atau tidak? Maka itu merencana itu gratis, saudara. Renungkan ayat ini. Mulai dari sekarang, apapun juga yang direncanakan manusia, gak ada yang gak dapat terlaksana. Surga itu jamin. Yang bukan anaknya saja jadi. Ngerti kata ini? Masa kita tidak mengaku anak Bapa di surga karena darah Yesus yang menyelamatkan kita? Kalau saya ngomong Hitler, hebat tuh saudara. Saudara tahu siapa penemu jalan tol pertama di dunia? Awas bilang opamu, awas. Coba jawab siapa? Saya tuh baru ngomong Hitler, susah bener. Nggak tahu, itu baca jangan sinetron terus. Saya baca sejarah jalan tol, saya kaget. Mengapa Hitler penemu jalan tol pertama di dunia? Maka jalan tol pertama di dunia adanya di Jerman. Karena jelas Hitler bukan orang Depok. Kalau dia orang Depok, jalan tol pertama di Depok. Mengapa dia punya ide jalan tol? Simpel. Dia ingin tank-tank dan kendaraan perangnya bisa lewat dengan cepat. Di Jerman ada jalan, Jerman itu Autobahn namanya. Itu diberi nomor A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, saya paling suka jalan di A1, A1. Itu jalan tol yang dibangun oleh Hitler pertama kali. Masih ada sampai hari ini jalan itu. Dan diperbaiki, diperbesar lagi oleh pemerintah Jerman. Idenya luar biasa. Hitler itu sakit hati karena dia pendek. Saya Pak Mark nggak ada di sini, saya akan ngomong juga. Hitler itu pendek. Jadi ketika dia melamar jadi tentara di Austria, nggak diterima. Melamar tentara Jerman nggak diterima karena dia pendek. Nah itu dia terobsesi. Aku akan buktikan kepada dunia. Aku nggak diterima jadi tentara. Aku akan jadi jenderal. Gila nggak ini orang? Nggak masuk akal. Prajurit aja nggak diterima kok langsung jenderal. Tapi buktinya dia bisa membuktikan apa dia kata. Mau cetung. Ini saya ngomong jelek-jelek. Saya bisa bayangkan. Orang itu hebat. Ratusan juta manusia dikendalikan oleh mulutnya Mao Zedong. Ratusan juta. Zaman itu belum ada komunikasi seperti sekarang. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana berita dari Beijing sampai ke provinsi-provinsi yang jauh-jauh itu. Lihat Tibet aja bisa takluk sampai hari ini. Hebat sekali. Dia gerakan rakyat. Saya bisa ngomong sampai besok tentang orang-orang hebat di dunia karena merencana. Saya ulangi lagi, merencana itu gratis. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong begitu. Sambil berak pun engkau bisa merencana. Katakan amin cepat. Serius. Nah, ini gilanya saya waktu itu. Setelah saya ketemu ayat ini. Papa, saya mau coba. Saya mau coba saja. Ya. Kira-kira setiap berapa menit kekuatan merencana saya itu bisa merencanakan satu hal. Itu saya mau coba. Saya bilang pada istri saya waktu itu kami baru menikah, saya bilang pada yang di rumah, jangan ganggu saya. Saya mau coba ngetes. Nah, saya ingin, ini yang saya minta saudara coba juga. Oke, cobalah. Tiap berapa menit keluar satu rencana. Coba. Oke. Waktu itu saya kaget. Akhirnya saya, stop, saya nggak mau lagi. Saya takut sendiri. Apa yang saya temukan?
kekuatan otak saya, itu setiap 3 menit saya bisa punya satu rencana. Saya percaya ada orang lebih hebat dari ini. Mungkin saudara tiap 1 menit bisa, tiap 2 menit bisa, tergantung berapa kemampuan. Saya ulangi lagi, ini gratis, katakan amin. Rencanakan sebanyak-banyaknya. Nggak ada orang yang bisa protes kepada saudara. Loh, betul nggak? Mau protes apa? Rencanakan. Jaminannya jelas, katakan amin. Jaminannya jelas. Lagi sekali, lihat perusahaan handphone, saudara. Itu gila itu orang yang merencana di sana itu. Otaknya otak apa itu? Yang pasti bukan otak dodol, udah gitu saja. Pasti otak yang luar biasa bisa merencana. Maka itu saya marah kalau lihat anak muda hobinya ganti-ganti pacar terus. Habis energimu hanya untuk memikir itu. Apa saja harus direncanakan dari sekarang ini. Mengerti? Satu ayat lagi. Lalu saya beri kesempatan saudara untuk bertanya. Ya. Keluarkan semua pertanyaan, kita akan diskusi habis-habisan hari ini. Kalau waktu nggak cukup, lebih baik dimarahi panitia. Enggak, saya nggak ngelawan panitia. Oke? Kita buka surat Paulus sekarang. Ketemu hal yang sangat hebat. Filipi pasal 4 ayat 19, ayat terkenal. Nah, ayat ini sangat disalahgunakan oleh gereja. Kita lihat. Saya sedih ketika lihat gereja karismatik ini hanya dipakai untuk uang, berkat-berkat kekayaan. Tidak. Saya akan gabungkan Filipi 4 ayat 19 dengan Kejadian 1 ayat 6, saudara. Saudara lihat. Tuhanku akan, bukan saya buta huruf ya, jangan salah baca. Saya akan tetap berkata Tuhan, karena Allah itu di Mekah, kita harus tahu. Tuhanku akan memenuhi segala apa? Nah, jangan diterjemahkan berkat dan uang saja. Saya percaya keperluan ini adalah modal untuk mikir. Katakan amin. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayo kita lihat. Di surga itu ada uang atau tidak? Ya, saya ragu-ragu. Ada uang atau tidak? Tidak, sama bilang ada. Nah, nggak ada. Maka itu salah. Kalau saudara doa minta uang pada Tuhan, nggak ada di sana. Itu doa pengajaran goblok semua pendeta-pendeta itu. Mintalah uang dari surga, nggak ada ayatnya. Ngawur saja itu. Uang itu adanya di dunia. Maka itu ketika gereja bilang, saudara kita doa puasa untuk beli keyboard, saya bubarkan puasanya. Kenapa? Hei, keyboard nggak bisa didoa puasakan. Cari duit beli. Ngapain puasa? Gereja perlu mobil, ayo kita puasa. Nggak ada juga ayatnya puasa beli mobil, goblok. Jadi di surga itu ada kekuatan merencana, katakan amin. Karena surga nggak ada materi sama sekali. Maka itu ketika ada gereja karismatik, pendetanya punya karunia membebaskan orang dari hutang dengan kuasa doa. Saya bilang kurang ajar betul. Awas saya ngikut-ikut. Ada tuh pendeta bilang, saudara, saya punya karunia untuk membebaskan hutang. Sekarang catat, hutang saudara berapa? Terus di kertas, cepat. Sekian. Gua maju ke depan. Saya doakan. Robek. Nanti lunas hutangmu. Wah, ini kurang ajar betul. Nah, kalau hutang bisa lunas didoakan, dua hal yang kurang ajar. Satu, kita sangat kurang ajar. Yang pakai duit kita Tuhan suruh bayar. Awas kamu. Betul tidak? Yang kedua, kalau utang bisa lunas didoakan, ayo utang bareng-bareng. Datang pada pendeta itu, tolong doakan, utang saya banyak. Ini kurang ajar sekali. Betul tidak, saudara? Utang itu mesti dibayar, bukan didoakan. Ngawur semua pengajaran karismatik ini, saudara. Maka itu ayat ini jangan